kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Malam hari ini kita punya kerinduan yang sama. Kita mau datang merindukan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia hadir bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari buka hati kita bersama-sama untuk Tuhan. Kita hampiri dengan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini setiap kami boleh hadir kembali di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, bersekutu dengan saudara seiman kami. Kerinduan kami sama untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu dan berjumpa secara pribadi, bertemu muka dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan melalui ibadah kami, setiap kami boleh diberkati. Dan kami pulang membawa berkat yang melimpah dari Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami, hadirat-Mu menjamah dan memulihkan kami. Hati kami sungguh terbuka bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Buka hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, siap sembah Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat
karalaba yaralaba. Inamata karalaba shata karalama ralama ralama ralama. Inamata karalaba shata karalama. Inamata karalaba shata karalama ralama ralama. Mari membawa hati untuk kita datang kepada Tuhan dan merindukan Dia lebih dari apapun dan lebih dari siapapun malam hari ini. Kita hadir di tempat ini dengan satu tujuan yang sama. Kita berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita, sembah Dia dan sembah Dia. Tanpa terkecuali semua dari kita di tempat ini, mari menyembah Tuhan. Baik hamba-hamba Tuhan yang melayani, mari menyembah Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang datang di tempat ini, mari menyembah Tuhan. Bersama-sama angkat suara kita Bapak Ibu saudaraku. Hati kami haus, hati kami lapar, dan sungguh Tuhan mencari Engkau, merindukan Engkau, menanti-nantikan Engkau, ya Tuhan. Ini hati kami Tuhan, oh terangkan bagimu, haleluya. Oh mari sama-sama Tuhan, inamaya syakarlamaya syaralabo, inamata kayalamaya siriyalabo. Jesus, 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 we worship you, my Lord. We wait on you, we wait on you. Ramashikia ralamata kaya ralamaya syaralabo. Berapa banyak kita yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan, membuka hati, dan mari membuka kedua tangan kita bersama-sama. Hinamata karalaba syata karalaba ralaba. Hirabata karalaba syata karalaba ralaba. Nyatakan kerinduan kita bersama-sama akan Tuhan. Syata karalaba ralaba sikidia ralaba ralaba takaralaba ralaba ralaba. Oh raba syata karalaba ralaba 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 ralaba. Hinamata karalaba syata karalaba ralaba sikia ralaba ralaba. Hinamata karalama syata karalaba ralaba ralaba ralaba. Oh raba syata karalaba ralaba ralaba. Hati kami haus Tuhan. Hinamata karalaba sikia ralaba 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 ralaba. Sikaralaba ralaba sikia ralaba ralaba. Hati kami haus akan Engkau Tuhan. Hati kami haus akan Engkau. Alirkanlah air-Mu, curahkanlah kuasa-Mu dan kasih-Mu, lebih lagi melawat setiap kami. Sebab itu yang kami perlu malam hari ini, bukan sekedar berkat dan pertolongan, tetapi kehadiran-Mu, kasih dan kuasa-Mu, menjamah, melawat dan mengubahkan kehidupan kami. Kami buka hati kami lebih lagi bagi karya-Mu Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih, ku rasakan kasih-Mu, oh, ku rasakan. Biar kuasa-Mu mengalir Tuhan, ku rasakan kasih kuasa
Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curahkanlah, curahkanlah. Tuhan, kami buka hati dan hidup kami, biar kuasa-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan lagi, ku rasakan kasih-Mu. Oh, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat
katakan bersama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Biar mujizat-Mu terjadi malam hari ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Lagi Bapak Ibu, curahkanlah mujizat terjadi. Kami rindu mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari sembah Dia dengan hati yang percaya. Sebab mujizatnya Dia tunjukkan. Haleluya. Ya ralamaya sikarala barala barala barala. Ora lamaya syata karala barala barala barala. Sebab kami percaya malam hari ini Tuhan, sementara kami menyembah Engkau dengan hati yang percaya, sementara kami bersyukur di hadapan Tuhan dengan hati yang berharap kepadamu, kuasa-Mu Engkau curahkan memenuhi hati dan hidup kami malam hari ini. Oralamaya syataka yarala barala 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 barala. Yaralamaya sika yarala barala barala barala. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan.
Ora lama ya si karala barala. Mengalirlah ya Roh Kudus. Menyegarkan hati kami. Mengalirlah kasih-Mu ya Tuhan. Urala maya si karala barala barala barala. Urala maya si karala barala barala. Kami percaya Engkau hadir malam hari ini Tuhan. Biar setiap kami yang menyembah Engkau malam hari ini, kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Setiap kami yang mengikuti ibadah secara online pun kami percaya kami mengalami Engkau Tuhan. Kuasa dan kasih-Mu memenuhi hati dan hidup kami. Ada kelegaan yang kami terima. Ada sukacita yang melampaui segala akal. Ada kekuatan yang baru ya Tuhan. Sekalipun setiap pergumulan kami belum Engkau jawab. Belum selesai ya Tuhan. Tetapi ketika kami datang kepadamu, ada kelegaan yang kami terima. Bahkan ada pengharapan yang baru. Sebab Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara. Dan mujizat-Mu tetap terus Engkau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Oh ralamaya syatakaya ralabaralabara. Iralamaya si. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Curahkanlah Tuhan, mujizat terjadi. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu curahkanlah. Lawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Oh curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, kami percaya Tuhan Engkau melawat dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya bersama berkata, amin. Haleluya. Malam hari ini kami membawa hati kami dengan penuh sukacita bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih
tangan kita di hadapan Tuhan. Tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Boleh angkat jempolnya di hadapan Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tidak pernah berubah di dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Mari sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan, bersama serukan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sambil lambaikan tangan kita. Baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami yang percaya, katakan amin. Kuasa yang membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktu maju, majulah hai pemenang. Kuasanya membangkitkan. Mari nyanyi bersama. Sangkakanlah berbunyi, tangan panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Mari pagi, pagilah hai tentara Tuhan. Kenakan senjatamu, minyak yang baru, minyak baru telah dicurahkan. Gerejanya diberikan. Tadi kita jauh. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktu maju, majulah. Kuasanya atas kita membangkitkan. Satu kali lagi sama-sama. Sangkakanlah berbunyi, oh, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Kami mendengar
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan, di tengah banyaknya hal yang dunia tawarkan, hanya satu yang kami mau, hanya satu yang kami perlu, yaitu Engkau Tuhan. Kami menyadari Tuhan, Kau adalah bagian terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di
Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dalam banyak hal mungkin kami kekurangan, tetapi kami bersyukur sebab kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Bagian yang terindah di dalam hidup ini. Itu sebabnya sekalipun saat-saat ini barangkali kami terseok-seok berjalan menapaki kehidupan kami. Tetapi kami tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Bapa, mari kuatkan kami kembali. Inspirasikan sesuatu yang baru buat kami ya Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu. Perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang roh, kuasa-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga kami boleh mendengar pesan yang datang dari Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari umat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya kita ada di dalam ruangan ini karena Allah yang memberikan kepada kita kesempatan yang baik untuk kita bisa kembali membawa hidup ini ya. Dijamah oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, apa artinya menjadi seorang pemberani? Apa artinya menjadi seorang pemberani? Nah saudara, banyak tahun yang lalu saya pernah membaca sebuah survei yang sangat menarik buat saya. Survei itu dilakukan di antara 50 orang yang usianya itu 95 tahun ke atas. Saudara ya, jadi sudah sangat-sangat senior. Sudah banyak makan asam garam di dalam kehidupan mereka. Hari-hari ini semakin langka. Saudara ya, seumur hidup saya baru pernah ketemu 2 orang saja yang bisa sampai pada level usia itu. Nah saudara, kepada mereka diajukan pertanyaan, jika Anda diizinkan hidup sekali lagi, apa yang akan Anda lakukan? Nah jawabannya tentu bervariasi. Tetapi salah satu jawaban yang teratas saudara adalah ini. Saya akan lebih berani mengambil risiko. Saudara, pertanyaannya kenapa kok jawaban ini muncul? Maka jawabannya itu sebenarnya enggak jauh-jauh. Kita bisa melihat kepada diri kita masing-masing saudara. Dan ini kecenderungan seluruh umat manusia. Dengan bertambahnya usia, saudara, biasanya kita cenderung bermain safe. Ya. Kita takut gagal, kita takut rugi, kita takut ditolak, kita takut kecewa dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau kita mau jujur, bukankah itu yang membuat kita terus berada di level, di tempat yang sama dari tahun ke tahun, saudara. Nah, itu sebabnya malam ini saya mau ajak kita semua belajar dari seorang tokoh yang namanya Yusuf dari Arimatea. Mari kita lihat teks kita saudara ya. Markus pasal 15 ayat 42 dan 43. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan.
yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Nah, siapakah Yusuf dari Arimatea ini? Dia adalah seorang anggota majelis besar di kalangan umat Yahudi yang juga sering disebut dengan Dewan Sanhedrin atau mahkamah agama tertinggi di kalangan umat Yahudi, saudara. Jadi jelas dia bukan orang sembarangan, dia bukan orang yang biasa-biasa saja. Lalu kemudian juga tadi dikatakan bahwa dia juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Artinya saudara, bahwa dia adalah seorang yang saleh, yang berpegang teguh pada janji-janji Allah. Seperti yang tertulis di dalam kitab suci mereka. Dan dengan tekun menantikan kegenapan janji-janji itu. Khususnya dalam kaitan dengan kedatangan Sang Mesias. Nah, menarik sekali kalau kita tambahkan keterangan yang dicatat oleh Rasul Yohanes, saudara ya. Mari coba kita tambahkan satu ayat, pasal 19 dari Injil Yohanes, saudara, ayat yang ke-38. Saudara ya, saya bacakan untuk kita sekalian. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Saudara perhatikan ya, ini keterangan tambahannya. Bahwa selain dia anggota Dewan Sanhedrin yang terkemuka, yang terpandang, yang terhormat itu. Dia juga seorang yang saleh menanti-nantikan kerajaan Allah. Lalu di sini ditegaskan dia adalah seorang murid Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada catatannya. Orang percaya atau murid Yesus yang sembunyi-sembunyi. Barangkali kalau pakai istilah kita sekarang ini, dia adalah seorang murid yang underground, bawah tanah, saudara. Alasannya apa? Dikatakan di situ, karena takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, ini kan menarik, saudara ya. Bagaimana mungkin seorang yang penakut kemudian berubah menjadi seorang pemberani? Jawabannya ada di ayat 43 dari Injil Markus pasal 15 tadi, saudara ya. Saudara simak tadi dalam pembacaan kita, dia dikatakan ia memberanikan diri untuk menghadap kepada Pilatus. Saya mau kita perhatikan kata memberanikan diri. Ini terjemahan yang tepat sekali, teks dalam LAI, terjemahan baru, saudara ya. Ia memberanikan diri. Apa artinya, saudara? Ia berusaha, dia berjuang mengumpulkan sisa-sisa keberanian di tengah-tengah lautan ketakutan yang menyelimuti hatinya. Jadi kalau kita tanya,
apakah pada waktu itu Yusuf dari Arimatea ini sesungguhnya benar-benar takut? Maka jawabnya jelas iya, dia takut. Dari mana kita tahu? Mari kita pertimbangkan ini saudara ya. Di hadapan pemerintahan Romawi, hukuman salib itu sengaja dirancang untuk mendehumanisasi para pelaku kriminal. Artinya direndahkan serendah-rendahnya. Caranya bagaimana? Disiksa habis-habisan dengan cara-cara yang sama sekali tidak manusiawi. Lalu digantung di atas kayu salib dan perlahan-lahan dia akan mati, saudara. Mengapa itu dilakukan? Saya yakin pemerintahan Romawi itu mau memberikan peringatan keras. Kalau Anda melakukan seperti yang dilakukan oleh orang ini, apalagi memberontak terhadap pemerintahan Romawi, Anda akan mengalami hal yang sama. Itu sebabnya korban penyalipan itu sengaja digantung di atas kayu salib, saudara. Sampai mati, dan itu bisa berhari-hari, saudara. Dibiarkan begitu saja, bahkan sampai burung-burung pemangsa atau pemakan bangkai itu datang dan mulai mencapik-capik daging dari orang tersebut. Karena memang itu sesuai dengan tujuan daripada hukuman itu. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, siapakah Yusuf dari Arimatea? Dia seorang pemuka agama Yahudi yang terpandang, saudara. Nah, kalau kemudian dia datang ke salib Tuhan Yesus dan dia menurunkan mayat Tuhan Yesus, dan itu yang diceritakan dalam Alkitab, saudara. Sesungguhnya sekelas Yusuf dari Arimatea itu sudah pasti punya banyak hamba. Untuk itu dia bisa suruh hambanya melakukan semuanya itu dan tangannya bersih. Tetapi dia melakukannya dengan tangannya sendiri. Dengan konsekuensi bahwa kemudian dia menjadi unclean. Menjadi najis secara seremonial. Nah, mempertimbangkan semuanya ini, saudara, maka kita bisa mengatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya di dalam hatinya yang terdalam, Yusuf itu sebenarnya menghadapi rasa takut yang luar biasa. Kenapa? Bisa jadi setelah dia melakukan itu, saudara, maka kemudian karirnya, reputasinya, status sosialnya yang selama ini dia bangun, dia jaga dengan sangat serius dan berhati-hati, maka hancur berantakan, saudara. Di hadapan resiko yang sedemikian besar, pasti ada rasa takut. Tetapi dia tetap melangkah. Dan itu sesungguhnya esensi dari keberanian. Itu sebabnya tepat sekali apa yang dikatakan oleh Mark Twain, saudara ya. Beliau menuliskan perkataan ini. Courage is resistance to fear. Mastery of fear, not absence of fear. Keberanian itu esensinya adalah menolak untuk menjadi takut. Ketakutannya ada enggak? Ada.
Mastery of fear, menguasai rasa takut itu. Ketakutannya ada enggak? Ada, saudara. Itu sebabnya dia kemudian tegaskan, not absence of fear, saudara. Dan itulah sesungguhnya hakikat dari sebuah keberanian. Orang yang berani itu ada takutnya enggak sih? Ada. Tetapi sekalipun dia takut, maka dia tetap melangkah juga. Nah saudara, lebih jauh ya, mari kita pikirkan ini menarik saudara ya. Saya kira bisa menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Kalau kita mengajukan pertanyaan ya, sesungguhnya Yusuf itu minta mayatnya Tuhan Yesus. Mengapaninya, merempah-rempahinya, menguburkannya. Apakah karena dia tahu bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga dia lakukan semuanya itu sekalipun resikonya besar. Jawabnya tidak, saudara. Ngapain juga dikapani? Ngapain juga dirempah-rempahi? Kalau dia tahu bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Dia nggak tahu. Dia hanya melakukan tindakan itu out of love and respect. Karena kasihnya, karena penghormatannya kepada Tuhan Yesus, maka kemudian dia melakukan sesuatu yang sangat beresiko. Dan kenapa itu bisa terjadi? Maka jawabannya saudara, karena dia mengenal siapa Tuhan Yesus. Karena dia mengenal siapa Tuhan Yesus. Sejak lama, sejak Tuhan Yesus mulai melayani dalam pelayanan publik. Saudara, mereka ini ya, dia dan Nikodemus yang turut membantu dalam melakukan semuanya itu, menguburkan Tuhan Yesus menurut adat istiadat Yahudi, saudara. Mereka berdua itu mengamati figur Tuhan Yesus itu. Jelas Tuhan Yesus tidak bisa disamakan dengan rabi-rabi yang lain. Beda, saudara. Pada saat Tuhan Yesus mengajar itu, perkataannya itu penuh dengan kuasa. Ketika dia melayani, matanya itu ketika melihat orang banyak, saudara. Ada belas kasihan yang besar yang mengalir dari hatinya. Ditambah lagi saudara, begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang dia lakukan. Itu sebabnya figur Tuhan Yesus itu menjadi begitu istimewa di hadapan Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Jadi kalau demikian, kita bisa menggarisbawahi kebenaran ini, saudara. Bahwa keberanian Kristiani itu berbeda dengan keberanian-keberanian yang lain. Keberanian Kristiani, saudara, itu bersifat relasional. Bukan keberanian yang tanpa perhitungan, sebab ada orang-orang beraninya itu ngawur, tidak pakai perhitungan, saudara. Asal tabrak, asal maju, asal melangkah. Atau keberanian yang didasarkan pada kekuatan manusia.
Sebaliknya, keberanian Kristiani lahir dari pengenalan dan pengalaman bersama dengan Kristus. Jadi walaupun ada ketakutan yang menghantui hati, saudara, maka iman Kristiani itu berkata, Dialah putra tunggal Bapa, anak Allah yang hidup, sumber kekuatan, hikmat dan kuasa. Dan itu sebabnya aku akan tetap melangkah juga bersama dengan Dia. Ada ketakutan. Tetapi karena kenal siapa Tuhan Yesus itu. Dan bahwa Dia layak untuk diperjuangkan, saudara. Maka akhirnya orang melangkah. Dan inilah yang menjelaskan kenapa ada begitu banyak. Bahkan rela mengorbankan jiwa mereka, nyawa mereka demi Kristus. Kenapa? Karena mereka kenal siapa Kristus. Dan saya mau mengatakan ini, saudara. Kalau saudara dan saya tidak mengenal siapa Kristus yang sesungguhnya, maka engkau tidak akan pernah punya keberanian Kristiani. Sebaliknya kalau kenal Yesus, berjalan bersama dengan Dia, maka akan tumbuh keberanian itu. Apakah masih ada rasa takut? Iya. Tetapi saya tahu Dia sumber kekuatanku. Dia sumber hikmatku. Dia sumber kuasa itu sendiri. Maka saya mengumpulkan keberanian saya dan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, ada kisah yang menarik tentang seorang misionaris ya, namanya A.W. Milne. Ya. Hidup pada abad yang ke-19, saudara. Dia berkebangsaan Skotlandia dan dia adalah salah satu misionaris yang disebut dengan sebutan atau julukan one way missionaries. Kenapa one way? Satu arah. Kenapa? Karena mereka ini sadar. Mereka terpanggil untuk melayani di satu tempat. Mereka pergi dan mereka sadar kemungkinan mereka gak akan pulang lagi. Makanya one way saja, saudara. Dan A.W. Milne, dia terpanggil untuk melayani di satu suku ya. Di sebuah kepulauan yang namanya New Hebrides. Yaitu satu kepulauan di Pasifik Selatan sana, saudara. Ini suku terkenal kanibal. Namanya saja suku The Headhunters. Bayangkan, saudara. Apa itu artinya? Pemburu kepala, saudara. Beberapa misionaris terdahulu sudah pergi ke sana. Semua dihabisi. Semua mati menjadi martir, saudara. Nah sekarang kalau kita tanya. Di hadapan tantangan yang ada di depannya. Apakah Milne merasa takut untuk melangkah dan pergi ke sana? Jawabannya sudah pasti ya. Tetapi sama dengan Yusuf dari Arimatea. Maka Milne mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang tercecer sedikit di sana sini di dalam hatinya, saudara. Dan akhirnya kemudian dia mengambil keputusan untuk pergi. Dan dia mengatakan, bukankah sesungguhnya aku sudah mati bagi diriku. Nah ada satu hal yang menarik, kalau sudah perhatikan gambar tadi ya.
E.W. Milne itu pergi bersama dengan istrinya, bukan dengan koper. Kemasi barang-barangnya pakai koper pergi, enggak begitu saudara. Tetapi dia masukkan barang-barangnya itu di dalam sebuah peti mati. Saudara, artinya apa? Artinya Milne sadar betul, saya bisa berangkat, tetapi belum tentu saya bisa pulang, saudara. Dan karena panggilan itu begitu nyata, akhirnya dia berangkat dan tiba di kepulauan tersebut, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi selanjutnya? Alih-alih ditolak dan dibunuh, maka Milne dengan istrinya itu melakukan pendekatan dengan begitu baik kepada penduduk setempat. Sehingga justru mereka kemudian sangat mencintai pasangan misionaris ini. Mereka menerima, mereka mendengarkan apa yang mereka katakan, saudara. Bahkan saudara tahu, keduanya melayani di tempat itu bahkan lebih dari 30 tahun. Akhirnya Milne meninggal dunia. Siapa yang kubur? Bukan keluarganya. Tetapi seluruh penduduk di kepulauan itulah yang begitu merasa kehilangan. Dan menguburkan jasad hamba Tuhan yang luar biasa ini. Dan mereka menuliskan batu nisan, saudara. Dikuburnya itu dengan tulisan ini. When he came, there was no light. When he left, there was no darkness. Waktu dia datang, tidak ada terang. Tapi waktu dia pergi, meninggal dunia, tidak ada kegelapan. Artinya seluruh warga di New Hebrides itu dimenangkan bagi Kristus. Haleluya. Lebih meriah lagi dong. Puji Tuhan, saudara. Dan kalau saudara bertanya, kok bisa? Jawabannya, karena ada seorang yang sesungguhnya takut. Tetapi dia mengumpulkan keberaniannya. Dan kemudian mewujudkan visi misi yang dari Allah. Nah, barangkali sampai di sini saudara, saya yakin ada di antara kita yang kemudian mengajukan keberatan. Keberatannya itu begini, Pak. Kalau ngomong soal Yusuf dari Arimatea, Nikodemus, mereka ini kan tokoh Alkitab. Tertulis dalam kitab suci, sudah pasti orang-orang yang dipilih Allah secara khusus. Ngomong E.W. Milne juga sama, mereka misionaris besar. Tetapi bagaimana dengan saya? Saya ini kan ordinary people saja, orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja. Saudara, saya mau mengatakan kebenaran ini. Sepanjang kehidupan kita, saudara. Dalam semua segi dan dimensinya. Kita butuh keberanian, saudara. Dan keberanian tidak selalu wujudnya itu adalah perkara-perkara yang besar, yang spektakuler. Tidak, saudara ya. Saya mau menutup firman Tuhan ini dengan satu kutipan dari Mary Ann Redmacher.
saudara. Ya. Saya bacakan untuk kita. Keberanian tidak selalu berupa auman yang lantang. Orang kalau berani itu biasanya kan mulutnya besar. Macam-macam. Berani sama saya, tahu siapa saya. Kelihatan orang ini berani. Aumannya lantang. Terkadang keberanian adalah suara yang lirih di penghujung hari yang berkata, aku akan mencobanya lagi besok. Wow. Saya kira ini membawa apa yang baru saja kita katakan mengenai keberanian itu ke dalam keseharian kehidupan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, barangkali saudara sedang menghadapi krisis dalam pernikahanmu. Ulang kali sudah berusaha untuk rekonsiliasi, tetapi akhirnya ujungnya pasti ribut lagi. Konflik bukannya semakin mereda, tetapi justru semakin membara. Saudara mau mencoba sekali lagi, takut gagal lagi. Saudara, firman Tuhan datang kepada saudara. Sekalipun gelap, sekalipun kalau kita lakukan juga kita nggak tahu hasilnya. Tapi saudara butuh keberanian untuk melangkah, saudara. Takut, iya. Tetapi melangkahlah bersama dengan Kristus. Barangkali saudara ya, sekian lama saudara dikuasai oleh masa lalu yang kelam. Saudara jadi pahit hati. Bahkan kepahitan itu seolah-olah sudah menjadi bagian yang integral dari hidupmu. Engkau mau keluar, rasanya gak bisa. Kuat sekali cengkramannya, saudara. Lagi-lagi saya mau mengatakan, mungkin ada ketakutan yang coba melumpuhkanmu. Tetapi ingat ini, Tuhan ada bersamamu. Yesus yang dikenal oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus adalah Yesus yang sama yang kita kenal. Dialah sumber kekuatan, hikmat dan kuasa itu. Itu sebabnya mari melangkah bersama dengan Dia. Barangkali saudara terjebak dalam sebuah perilaku yang menyimpang, saudara. Sekian lama saudara sudah berusaha mau keluar, tapi rasanya sulit sekali dan kembali lagi ke pola yang sama, Disitulah dibutuhkan keberanian. Biarlah imanmu berkata, aku tahu siapa Yesus. Dia adalah putra tunggal Bapa Anak Allah yang hidup, sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber kuasa. Sekalipun hatiku takut, aku akan tetap melangkah juga. Barangkali ada di antara kita belakangan rasanya itu tertekan sekali. Karena kita sulit untuk mengampuni orang lain. Sehingga rasanya kita sulit sekali untuk bertumbuh karena ada penghalang. Yang menghalangi kita untuk kita bisa dibawa oleh Tuhan terbang tinggi, saudara. Saya mau mengatakan,
jalan satu-satunya adalah ketika engkau berani melangkah bersama dengan Dia. Haleluya. Mari kita periksa hati kita masing-masing, saudara. Di bagian mana saudara butuh keberanian? Ini sebenarnya aplikasinya luas. Katanya era sekarang ini itu cirinya adalah volatility, uncertainty, ya, complexity dan ambiguity. Ringkasnya saudara ya. Bahwa kehidupan ini berubah begitu cepat. Sehingga semuanya menjadi sulit untuk diprediksi. Noah Harari mengatakan begini, sekarang ini kita hidup tidak seperti zaman-zaman yang sudah lalu. Kali ini saja kita tidak bisa memprediksikan job market 10 tahun yang akan datang. Pekerjaan apa sih yang masih akan sustainable pada waktu itu? Bahkan kita nggak tahu skill apa yang dibutuhkan di depan sana, saudara. Semua serba remang, suram, tidak jelas. Dalam semuanya itu, saudara dan saya butuh keberanian. Mengumpulkan keberanian. Sambil terus mata kita memandang kepada Kristus. Berharap kepadanya. Berharap kepada penyertaannya. Dan melangkah bersama-sama dengan Dia. Saudara tahu, waktu itu kan kelihatannya sunyi senyap di penguburan itu. Tetapi tahukah saudara, behind the scene, Allah sesungguhnya sedang bekerja keras untuk menggenapi rencananya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea itu kemudian menggenapi nubuatan, saudara. Di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-9 itu ditulis sudah ratusan tahun yang lalu. Saya percaya kita nggak melihat gambar besar. Bagian kita adalah mengumpulkan keberanian kita. Walaupun takut, tetapi tetap melangkah juga. Jangan pernah menyerah, saudara. Amin. Puji Tuhan, mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kita akan sambut firman Tuhan, kita nyanyikan pujian Ku Tidak Takut sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang sebab Engkau Allah. Katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan, saudara. Haleluya, Jesus. Ku tidak takut. Amin, amin, amin. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Katakan, Kau batu terangku. Yesus Tuhan. Yesus
Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Mari saya campur, kita berdiri bersama-sama. Amin, amin, amin. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku. Yesus, mari angkat tanganmu dengan iman, katakan oh haleluya. Oh Yesus, kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Yesus memberiku, amin, 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 kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Sekali lagi Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama angkat suaramu. Haleluya. Sebab Kau memegang setiap haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku.
Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah menguatkan dan memberkati hidup kami. Kami sungguh bersyukur biar melalui firman yang terus kami dengar Tuhan. Hidup kami semakin terus percaya, berharap kepada Engkau. Dan lebih dari semua itu kami rindu hidup kami untuk terus berkenan dan mempermuliakan Engkau. Malam hari ini Tuhan, kalau kami mendapat kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Tuhan, kami rindu memberi dengan ketulusan hati kami. Karena kami sungguh mengasihi Engkau dan kami mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa langit. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang malam ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.